Halo bro, apa kabar? Kabar baik bro. Kembali lagi di Kata Bisnis. Kata siapa? Kata Bisnis. Oke, halo teman-teman Kata Bisnis. Selamat datang di podcast Kata Bisnis. Tempat kita belajar tentang bisnis dari orang-orang yang paling tepat, benar-benar di jalannya. Bukan cuma teori, tapi realita. Tamu kita hari ini bukan orang baru buat saya. Saya kenal beliau dari 2009. Pertama kita kenal itu saat kita bikin I.O. yang kecil-kecilan lah. Marketnya waktu itu pensi-pensi sekolah ya. Namanya Sound Air. Sound Air. Sound Air. Sound Your Dream on Air. Yes. Sampai kita ke Apro, Kevin Aprilio, terus Kevin Aprilio Project waktu itu bareng. Betul. Terus sampai ke Pancar Camp, ya. Betul. Biarpun cuma sebentar itu. Tapi yang paling konsisten dari teman saya ini namanya Rizky Alkausar. Sejak dulu sampai sekarang, dia fokus di dunia kreatif, di dunia I.O. Jadi yang paling nempel di otak saya adalah kalau misalnya kita mau diskusi tentang event, tentang dunia kreatif, ya pasti Mas Rizky ini. Dan dari dulu, ada satu motonya dia yang selalu nempel di hati saya. Kalau dia selalu bilang, Bro TB, gue pengen habisin jatah gagal gue. Ya. Berulang-ulang beneran bos, abis bos. Sekarang udah gue bilang dia termasuk yang paling sukses lah di teman-teman gue yang berkecimpung di dunia event ya. Jadi hari ini Rizky menjabat jadi managing director Create. Create itu part of team up ecosystem. Ya. Pernah juga menjadi chairman Jakarta International Coffee Conference 2025 ini. Jadi itu salah satu event tentang kopi yang internasional di Indonesia. Jadi semua ekosistem kopi dari mulai petani sampai mulai industrinya sampai mulai orang yang cari market itu datang di acara tersebut. Terus pernah memimpin event nasional seperti World of Feds dan membangun ekosistem kreatif seperti Ruang. Ada salah satu di Cipete juga, dan yang terakhir seperti sekarang ini, Cibis Park. Jadi mohon maaf bagi teman-teman kalau memang suaranya sedikit berisik, tapi memang ini natural senaturalnya mungkin. Jadi teman-teman bisa lihat ini salah satu ekosistem yang Mas Rizky dan tim membangunnya untuk berjalan dari sirkular ekonominya. Ya. Jadi kalau misalnya kamu punya usaha F&B, kopi, dan lain-lain seperti di sana, itu bisa hubungin Mas Rizky. Gimana caranya biar dapat marketnya dan bagus tempatnya. Ya Mas Rizky ya. Jadi ini cerita tentang konsistensi, kegagalan, dan visi besar. Langsung kita sambut Mas Rizky Alkausar. Halo Mas Rizky. Halo bro. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Santai aja ya bro. Maksudnya ya kita bakal ngobrol-ngobrol santai, sedikit serius, dan semoga bisa informatif buat teman-teman di luar sana lah. Amin. Semoga teman-teman yang mau belajar I.O. atau belajar activation atau kreatif industri ya bisa dapat manfaatnya dari video tersebut. Amin. Oke Kis, gue mau tahu nih. Ya. Gue mau mulai dari masa sebelum orang kenal team up ekosistem toh. Tahun 2009-2010 saat I.O. atau event activation itu masih kecil. Maksudnya industri kreatif tuh belum seramai sekarang. Ya. Apa yang bikin lo yakin dan lo yakin ini bukan hobi aja tapi jalan hidup lo sampai lo fokus itu dari dulu sampai sekarang 2026 bos. Oke. Jadi gini bro, sebenarnya jawabannya adalah saat kita kuliah itu nggak cuma belajar, tapi saat itu kondisinya dituntut untuk mencari duit ya. Oke. Karena tuntutan ekonomi, kemudian juga kebetulan gue anak pertama, jadi gue harus bisa berpikir cepat saat itu. Ya sudah, karena kondisi ekonomi, gue harus bisa make money. Gue punya teman-teman, ada lo, terus juga ada Ongki, terus ada beberapa teman-teman yang lain yang kebetulan spiritnya sama. Ya udah, dari situ kita berawal bangun Sound Air. Waktu itu
kita nggak punya modal sama sekali, tapi kita pingin make money, akhirnya kita buat service untuk penyediaan jasa event equipment. Gitu. Akhirnya berhasil tuh. Ya meskipun terjal gitu ya, kita waktu itu masih zamannya BlackBerry, kita pakai BBM, kita coba broadcast, kita cari database dari SMP, SMA, mulai dari Jakarta sampai Jabodetabek. Ya hasilnya alhamdulillah. Alhamdulillah banget lah. Alhamdulillah banget. Ini kan bukti nyata dari Mas Rizky ya. Waduh. Ampun bro. Luar biasa, ampun, bro. maksudnya gue sebagai temen lo tuh aja bangga bos, bangga banget, bangga kali. Aduh. Ini ya cerita awalnya adalah karena tuntutan ekonomi yang akhirnya harus berpikir kreatif gimana caranya dapat duit dan didukung sama teman-teman yang satu spirit. Itu menurut gue modal penting untuk langkah awal ketika kita dihadapkan dengan situasi dan kondisi. Kalau gue nggak punya temen yang satu visi, gue juga belum tentu tuh tahapan awal gue bisa berjalan sound air. Waktu itu nggak cuma pensi ya, ada promnet juga di sana waktu itu kan. Bahkan waktu itu kalau misalnya birthday party juga deh bro. Iya pernah. Pernah kan ya? Dan office gathering ya. Iya, gathering waktu itu. Dari teman ke teman sampai akhirnya ya udah kita buka peluang, ketemu orang, punya teman baru, jalin networking. Tapi jujur ya bro, gara-gara sound air gue bisa jajan loh. Waktu kita kuliah toh. Waduh. Aduh, itu kita bisa jajan itu gara-gara sound air. Waduh, itu zaman kuliah sih rokok aja tuh masih ngeteng kan dulu kan kita. Ya, gitulah anyway. Maksud gue, lo itu kan terkenal ya. Selalu tuh di otak gue mau habisin jatah gagal gue mau habisin, lo mau coba terus. Maksud gue ya, dari kata tersebut, gue mau habisin jatah gagal. Itu terdengar simple. Tapi meaningnya tuh deep, nggak terlalu simple. Maksud gue mau tahu sama lo. Kegagalan apa yang paling berat yang pernah lo rasain? Dan maksud gue, proses kegagalan itu bisa membangun mental lo sebagai mental pebisnis yang seperti sekarang gitu. Gue tuh dari gue kecil, gue selalu yakin bahwa setiap orang itu pasti punya kuota gagal, karena hidup tuh nggak selalu gagal. Pasti ada berhasilnya gitu. That's why ketika gue dihadapkan dengan ya beberapa musibah, ngebuat gue untuk selalu berpikir positifnya. Pasti ada impact yang positif kalau gue bisa lewatin satu peristiwa, satu musibah. Ya termasuk juga dalam gue berkarir, ngebangun bisnis, itu emang berdarah-darah. Bahkan gue tuh ketika zaman SMP sih ngebaca historinya Kolonel Sanders, KFC. Di usia berapa bro? Dia ditolak, 60, dia ditolak sekian banyak kali perusahaan, tapi akhirnya valid, proven. Bahkan KFC sampai sekarang nggak akan mati bro. Gitu. Dunia bro marketnya? Iya, makanya marketnya dunia gitu. SMP tuh gue ketika gue baca historinya tuh ngebuat gue gue believe gitu, gue yakin. Dan kalau soal sukses ya, gue nggak bisa mengkategorikan sukses itu kayak apa. Tapi yang jelas kalau bagi diri gue sukses itu apa, gue bisa berguna bagi orang banyak. Itu sukses for me. Ya mungkin sukses, kategori sukses buat orang-orang beda-beda lah. Beda-beda ya. Dia bisa sport car, terus bangun company banyak dan segala macam. Ada teman kita yang main band punk kan, itu dia udah happy banget tuh di dunianya kan. Ya gitu. Maksud gue banyak anak muda sekarang yang mau masuk ke dunia kreatif. Menurut lo, kesalahan mindset paling umum di fase awal itu apa untuk masuk ke dunia kreatif? Gue nggak tahu persis ya. Gue pun juga masih belajar sampai saat ini. Mungkin ada dua faktor.
Yang pertama pengen keren, Oke. yang kedua mikirnya udah duit gede. Asli bro. Itu. Karena mindset orang kita kan kebanyakan wah pembisnis nih. Iya. Banyak duit nih toh. Iya. Padahal Nggak semudah itu Ferguson. iya benar. Gitu bro. Ya menurut gue 2 poin tadi ya. Mungkin orang beranggapan di industri kreatif bisa keren, dapat spotlight, terus make money-nya cepet gitu. Ya sebetulnya mau di dunia kreatif atau industri apapun yang namanya bisnis pasti ada stagingnya ya. Mulai dari bootstrap dulu, kemudian bisa sustain. Gua pun juga ngalamin lah. Sampai saat ini juga masih kok. Masih terus belajar, masih terus mencari market, masih terus mencari positioning yang tepat untuk khususnya create ya. Gitu. Memperkenalkan create sebagai core service ya di activation, kemudian juga IP development, itu nggak mudah. Kenapa tuh nggak mudahnya? Banyak banget creative agency yang servisnya itu sama, event activation atau brand activation, banyak banget. Tapi create itu gua dan teman-teman di internal gitu ya untuk ngebangun create nggak cuman brand activation atau event activation, tapi juga IP development. Nggak semua bisa bikin IP. Atau bahkan banyak yang bisa bikin IP, tapi nggak bisa manage-nya. Belum tentu bisa. Karena manage IP tuh menurut gue pribadi, sama halnya kita punya anak. Jadi benar-benar kita harus tahu anak kita ini berkembangnya menjadi seperti apa, makannya, minumnya, sama halnya kayak IP gitu. Jadi IP tuh nggak cuman, oh ya kita bikin event, selesai, nggak. Tapi kita pikirin tuh, journey-nya, staging-nya. Step pertama tuh kita mau ngapain, step kedua mau ngapain, step ketiga mau ngapain. Karena banyak banget aspek yang harus kita pikirin pada saat kita mau bikin event ya. Satu, udah pasti konsep edition-nya dulu. Oke. Selling point-nya apa di sana. Oke. Kedua, konsep kalau nggak ada manpower nggak akan bisa dieksekusi. That's why harus punya struktur manpower yang tepat. Yang ketiga, harus ada support system dari community. Itu penting banget. Jadi community itu bukan sebagai tempat kita untuk mencari uang, no. Tapi community menjadi supporting system, tumbuh bersama. Karena setiap acara, kalau tidak ada community-nya, kebanyakan tuh sepi. Setuju. That's why IP development yang kita develop, itu pasti engage sama community. Oh, that's why lo bikin coffee conference. Yes. That's why itu. Dan juga poin yang nggak kalah penting adalah investment atau capital. Sering kita dihadapkan oleh konsep yang terlalu besar, sehingga budgetnya juga bengkak. Iya. It's okay. Justru kita akhirnya bisa belajar, oh IP itu nggak harus dimulai dengan hal yang besar. Tapi konsepnya kita mikirnya jauh, visi misi jauh. Tapi pada saat kita activate, nggak apa-apa, dari small scale dulu. Dari small scale ini, tahapan kita untuk ngebangun awareness, ngebangun relasi, ngebangun trust. Ketika misalkan kita jual ke sponsor belum tentu mau karena IP-nya baru. Nggak apa-apa, paling enggak tahapan awal sponsor udah tahu, oh kita bawa something nih di sebuah industri kreatif, kita punya hal yang baru loh gitu. Nanti pelan-pelan juga sponsor akan lihat, brand akan lihat, investor bahkan, bro, yaudah tahun depan gue chip in. Dan itu hal yang wajar untuk tahapan awal ngebangun sebuah IP. Gitu sih bro. Kalau point of view gue melihat sebuah sukses itu apa, terus cara ngembangin itu gimana, gue melihatnya bahwa kita harus berproses.
Agree, setuju gua. Gitu sih bro. Kalau gua Gue sambil minum ya. sambil minum santai kok kita. Rokok juga boleh, Bro. Oh, mantap. Karena lo orang kreatif kan, gue juga santai nih pakai topi, Yeah. kebalik, pakai kaos. Jadi balik lagi nih, Bro, gue pengen tahu titik penting perjalanan hidup lo. Menurut Oke. gue adalah saat lo bergabung dengan Mas Popo. Mas Popo ini partnernya Mas Rizky. Beliau sekarang CEO di M-Block ya. Ya. Saat itu kalian membangun team up ekosistem. Ya. Apa perbedaannya yang paling besar antara Rizky sebelum dan sesudah ada team up ekosistem? Ini cerita lucu ya. Ini fun fact lah. Oke. Tadi kan lu bilang pertama ya, Ki, lu pengen ngabisin kuota gagal lu gitu. Kenapa sih Ki, lu masih tetap fokus gitu? Ini lucu banget. Gua manggilnya Bang Popo. Ya since dia emang juga lebih tua daripada gue ya, Bang Popo. Itu koinsiden. Jadi, gue waktu itu niatnya ngebantuin teman gue. Telepon, Ki, weekend lu ada acara nggak? Nggak ada. Bantuin dong teman gue mau event. Yaudah. Gue kenal nih temen lo. Iya, kayak lu kenal deh. Iya. Ya lu kenal deh. Akhirnya yaudah gue dateng. Nah kebetulan waktu itu kita buat acara di sini. Oke. Seabisc Park. Sekarang udah rebranding menjadi Grove at Seabisc. Oke. Nah, gue ketemu sama Bang Popo. Waktu itu kita running sebuah event namanya Skepal Aspal. Terus si Bang Popo itu lagi manage satu area F&B. Yaudah gue ketemu dia. Oh, sekepal aspal. Iya, Oh, itu lo yang bikin juga, Bro. Gue baru tahu nih. iya. Waktu itu gue support aja. Waktu itu ya Bang Popo sama temen-temennya lah. Oh, oke. Emang satu frekuensi lah mereka lah. Ya, satu ini ya, komunitas ya. Komunitas, Ya, mereka satu betul. komunitas. Ya udah, gue ketemu koinsiden, gue kenalan segala macam. Ternyata dulu kan gue pernah buat glamping. Ya. Lo sempat mention gua ya. sempat. Pancar Camp. Nah waktu itu mungkin kurang lebih ya 2,5 tahun lah. Tapi tidak berjalan mulus. Gue pecah kongsi. Yang dimana dulu gue sempat buat PT di sana. Nah, Bang Popo ini pada saat gue kenalan ngobrol segala macam, dia pernah juga menggunakan PT yang pernah gue buat dulu. Oke. Dari situ kita berdua ngerasa kayak kita jodoh deh. Itu 2018 kita ketemu. Nah saat itu gue lagi kerja di law firm waktu itu. Ada satu law firm di Jakarta di Cikini. Jadi weekend ya udah gue bantuin teman aja. Jujur gue nggak make money. Oke. Niat gue bantuin teman sekalian networking waktu itu. Ya udah gue shake hand sama Bang Popo 2018 berjodoh di 2019. Oke. Barulah kita Baru nikah tuh ya? Yang berjodoh tadi? Iya. Nikah sama Bang Popo. Dan awalnya kecil bro. Kantornya kecil, cuma muat 4 orang, 5 orang lah bro. Oke. Di Cipete, waktu itu kita sewa coworking namanya, aduh gue lupa. Itu yang punya Mas Indra Brasko. Oke. Dan akhirnya Mas Indra Brasko juga yang ngebantu kita ngasih project. Project apa waktu itu? Festival Film Indonesia. Oh, FFI itu. FFI. Jadi 2020 tanpa sengaja team up diminta atau lebih tepatnya dipercaya lah sebagai business development FFI 2020. Oke. Gitu, bro. Itu berarti is the first project for team up or Enggak. Bisa dibilang itu pertama kali team up kenal sama industri film. Nah itu lucu sih. gimana sih? Waktu itu kondisinya udah mulai masuk COVID. Ya layaknya industri kreatif ya. Pasti mencari leads, terus cari pitching, kita decking, terus habis itu presentasi dan segala macam. Ada momen di mana kita lagi brainstorming bareng-bareng, terus Mas Indra Brasko panggil kita. Ini kayaknya ada 4 orang ngapain deh, ketawa-ketawa doang kerjaannya, dipanggil, ditawarin, mau nggak? Waktu itu kita diminta menjadi divisi sponsorship kalau nggak salah. Wah, berat. Berat. Nah, basicnya kita suka ngide. Kita tawarin, Mas, boleh nggak kalau kita bikin deck
untuk FFI. Ya Mas Indra welcome kan, yaudah buat aja. Kita buat, terus kita diminta presentasi ke semua stakeholder yang ada di FFI waktu itu. Waktu itu ketua komitenya Mas Lukman Sardi, ketua pelaksananya Mas Lance Mengong waktu itu. Kita present dan ternyata disambut baik oleh teman-teman di FFI, kita dipercaya jadi business development yang tadinya kita sponsorship. Ya sudah, akhirnya 2020 kita berjuang bareng di industri film waktu itu untuk menjalankan Festival Film Indonesia. Saat itu tantangannya gede banget bro, gede banget. Kita harus berpikir gimana caranya industri film bisa sustain pada saat COVID. Yes. Udah gitu juga gimana caranya FFI dengan Piala Citranya harus tetap berjalan di tengah pandemi yang saat itu lagi tinggi-tingginya. Orang aja nggak bisa masuk ke bioskop ya? Bener, mall bro. apa nggak bisa? Bener bro. Saat itu kita bikin sebuah konsep. Oke. Pada saat program Malam Anugerah Piala Citra, orang-orang saat itu kan takut ya keluar rumah. Kita bikin konsep kolaborasi sama beberapa brand, local brand, waktu itu sama Itlah dan Neon. Itlah yang kita tahu kan makanan ya, F&B. Itu kita kolaborasi di mana para friends and family dan invitee kita undang, kita berikan undangan pakai F&B. Jadi waktu itu Itlah membuat sebuah brand baru namanya Nontonlah. Oh, itu bagian dari activation ya? Yes. Jadi orang ngelihat si brand itu, makanan itu ya Yes. aktif lah brandnya. Betul. Satu, industri F&B-nya hidup. Ya. Kedua, para invite yang kita undang juga ngerasa engage, yuk nonton, yuk datang gitu. Dan Neon, brand apparel, fashion, mengeluarkan produk tote bag sama masker waktu itu. Jadi orang pada saat datang udah kita siapin. Iya. Mereka pakai masker, pakai tote bag. Dan pada saat datang juga Nontonlah di-serve gitu loh. Jadi alhamdulillah waktu itu full, walaupun ya kita harus menjaga jarak waktu itu, pakai masker dan segala macam. Sukses kita jalanin 2020 secara hybrid. Jadi waktu itu kita streaming di Twitter, Instagram, dan YouTube FFI. Itu sih bro. Mantap, mantap. Kalau boleh lanjut bro, Ayo. Team Up ekosistem menarik karena tidak berhenti di event activation aja, Ya. tapi berkembang jadi holding kreatif industri. Ya. Kapan lo sadar kalau misalnya brand activation aja tuh nggak cukup biar lo tetap sustain, dan tiba-tiba Team Up jadi holding punya anak, ada Maya Digital, ada Create, terus ada Kata Kita, dan banyak, ada banyak ya. Ya. Oke, sebenarnya gini, visi misinya kebetulan jodoh sama Bang Popo. Oke, nikah deh udah. Menikah tuh. Kawin tuh, kawin. Iya. Kawin. Jadi dulu Team Up itu ngerjain apa aja. Mungkin bahasa sederhananya itu palu gada. Oke. Apa lu minta gua ada. Oke. Semua kita kerjain. Bukan karena kita hanya butuh duit, enggak. Emang kita seneng ngerjainnya. Kayak kita dulu deh bro. Enggak. Dulu ya dapat project. Ya cerita sedikit ya, balik lagi ke belakang ya. Dulu kita dapat project wedding, happy. Dapat project prom night, pensi, oke, hajar segala macem. Bukan karena kita cari duitnya aja gitu kan, tapi emang kita happy jalaninnya gitu, ketemu orang baru, jadi teman dan segala macam. Sama. Jadi waktu itu Team Up 2019 sampai 2019 2020 tuh banyak banget peluang dari Bang Popo sih gitu ya. Banyak banget peluang, kita happy, ya udah kita jalanin aja. Pertama waktu itu dapat kesempatan, sebenarnya juga koinsiden. Ini ada cerita sedikit. Kenapa sih Team Up Ecosystem akhirnya berkembang menjadi punya beberapa youth business, salah satunya Circle, yaitu fokusnya ke placemaking. Ya ini Growth SCBs. Dulu Team Up dipercaya sama Urban Forest bro. Waktu itu Urban Forest memang aim-nya Placement bangun properti bro. Oke.
apartemen. Oke. Nah, 1 minggu sebelum COVID, kita tuh dulu pernah jalanin event waktu itu pasar kopi Cipete namanya. Oke. Itu benar-benar para owner bisnis yang ada di Cipete patungan, bro. Itu belum sponsorship, bro. Kita patungan. Yaudah, paguyuban. Oh, itu asal mulanya Cipete Creative District? Yes. Oke. Asal mulai di sana. Itu adalah sebuah pertemanan awalnya dari industri kopi yang ada di Cipete, bikin pasar kopi Cipete 1 minggu sebelum COVID. Oke. Nah, saat itu kita eventnya di Urban Forest. Nah, di sana kita dipercaya oleh Urban Forest untuk yuk team up develop apa ya di Urban Forest. Nah, waktu itu kita bikin ide mau nggak dirubah menjadi compound space, yang dimana compound space fungsinya juga tidak hanya tempat hub untuk para activator event, tapi bisa bertumbuh bersama teman-teman F&B. Oke. Ya udah, dari sana portfolio kita mungkin dipercaya, dipanggil lah sama Sibis. Sibis juga awalnya pertemanan. Ya, singkat cerita, along the way kita coba bikin satu konsep, belajar dari Urban Forest, membuat placemaking yang baik dan benar. Kita buat sebuah konsep yang bisnisnya itu circular, Oke. ekonominya Nah, ini gue circular, paling suka nih. gitu. Dari ide lo ini yang paling menarik buat gue. Iya. Circular economy. Jadi, ya Bang Popo, isi kepala tuh banyak banget ya. Banyak juga teman-teman di tim Up Ecosystem tuh bantuin juga untuk mengejawantahkan apa yang ada di isi kepalanya. Contoh di sini ya. Mungkin kelihatannya cuma hanya sebagai tenan market doang di sini. Tapi kalau diperhatiin tenan market itu tidak ada yang irisan. Oh, berarti tidak ada yang saingan satu market Tidak ada ya? yang saingan. Jadi kalau ada kopi ya satu gitu? Satu. Di sini tuh semua harus melengkapi. Oke. Dari ujung kita bisa lihat ada ruang kopi. Ya. Fokusnya udah pasti ke Coffee shop ya. Kemudian di sebelahnya ada pizza, Iya. slice pizza. Terus ini roastman, fokusnya ke daging. Dan di sini ada omonyo. Omonyo. Salah satu tempat yang Iya. kita gunakan sekarang. Terima kasih sudah support kita. Omonyo. Dan asik juga bro, maksud gue Iya. di belakang ini sore-sore ini orang-orang tuh bisa nongkrong, Bener banget. anak-anak bisa main Bener di banget. twist and run, terus Yes. kadang-kadang bisa nobar ya. Bisa nobar. Oke. Bisa nobar. Jadi di sana ada twist and turn, itu playgroundnya kita. Kemudian Iya, twist and turn. ya di sana juga ada sekolah masa kecil, Oke. playgroup di sana Oke. ada. Di sini ada fasilitas untuk nonton bareng. Jadi circular bisnisnya tuh anak-anak main, Oke. bapaknya ngopi, Oke. ibunya makan. Kakaknya main futsal. Kakaknya main futsal. Heeh. Bener, di sini ada Seven Soccer juga. Iya, punyanya Bang Atta. Bang Atta Halilintar. siap. Siap. Betul. Jadi during the COVID time, Ya. IO tuh banyak mati bro. Oke. IO banyak mati, termasuk perusahaan gue yang lama gitu ya, Oke. yang dari Singapura. Ya. Menurut lo, apa kesalahan fatal yang bikin event activation sulit naik kelas menjadi perusahaan? Maksud gue nggak banyak yang gue kenal, Oke. teman-teman yang di brand activation yang punya usaha, terus jadi PT yang benar-benar besar gitu. Oke. Running event banyak banget. Orang jago di produksi Banyak banget. Tapi orang yang mau bareng-bareng, berdarah bareng tuh belum tuh banyak. Nggak banyak bro. Yes, nggak banyak. Apapun alasannya ya, Apapun alasannya. nggak banyak. Nah, jadi waktu kita buat IP itu bukan hanya, ayo kita buat IP, enggak. Tapi emang kita visi misi kita pikirin banget. Oh sama, poin keempat, adaptif. Oke. Idealis boleh, tapi kita perlu adaptif. Setuju. Karena kalau kita mendepankan Idealisme idealisme, nggak akan dapet cuan bro. satu itu. Follow the market dah. Kedua, kalau kita mau cari uang, sulit. Gitu. Adaptifnya sulit. Apalagi kalau kita terlalu idealis. Gitu. Menurut gua 4 faktor itu.
visi misi, stakeholder, manpower, sama ada adaptif. Teman-teman, kita balik lagi. Tadi kita break dulu, sholat maghrib. Jadi kita menikmati suasana malam di Groove by Groove Cibis. at Cibis. Oh, Groove at Cibis. Ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi Team Up Ecosystem sekarang punya banyak anak usaha, Mas Rizky. Ya. Dari event, digital agency, sampai pengelolaan creative space-nya. Menurut Mas Rizky, filosofi di balik membangun banyak anak usaha dan unit bisnis tersebut yang saling terhubung itu apa? Oke, yang pertama impact. Oke. Jadi justru dengan adanya banyak unit bisnis ini bisa berdampak satu dengan yang lainnya, saling mendukung satu dengan lainnya. Oke. Contoh, create ada activation event, butuh venue. Venue-nya di Grove at Cibis. Butuh F&B, ada ruang kopi, ada omonyo, dan lain-lain gitu. Kemudian event activation pasti perlu amplifikasi digital, dibantu support sama Maya Digital Network, yang dimana Maya Digital Network juga punya ekosistem juga di sana, ada Invipop dan lain-lain gitu. Jadi kita semua tuh saling berdampak lah gitu. Bahkan Create sekarang juga sudah ada production sendiri, namanya Kata Kita Live. Oke. Agak mirip nih. Oh iya benar. Kata siapa? Kata kita. Betul. Itu sebenarnya jadi bahan ceng-cengan aja di internal. Kata siapa? Kata kita. Nah, jadi productionnya itu kalau kita sebelum-sebelumnya kan sama orang lain, sama vendor lain gitu ya. Di sini ya udah kita bisa disupport sama Kata Kita Live. Oke. Gitu sih. Jadi filosofinya adalah kita berusaha untuk berdampak satu sama lain, dan dengan kayak gitu price point-nya juga jadi rendah, sehingga kita juga bisa ngebantu banyak orang juga di sana. Gitu. Oh, jadi ini tentang gimana caranya circular economic itu berjalan ya? Yes, betul. Terus menurut lo, kenapa model bisnis tersebut itu sangat krusial di bidang kreatif? Oke. Baik lagi ya. Kadang kita kalau sendiri tuh berat banget. Dengan adanya ekosistem, dengan berbagai macam unit bisnis yang saling melengkapi, itu tadi. Jadi kita kebantu. Ya, saling support ya? Saling support. Betul. Jadi kalau misalkan yang satu lagi suffer, dibantuin sama satunya lagi. Begitu terus seterusnya. Jadi ya, yang tadi yang ngerasa sendirian, aduh berat ya, aduh gimana ya, ya ini dibantu sama yang lain. Oke, gue baru ngerti ya, itu manfaat dari si circular economic tersebut ya? Iya, yes gitu bro. Bro, kalau gue boleh tanya, dulu kan lo dipercaya untuk jadi chairman di Jakarta International Coffee Conference 2025 ini kan? Ini kan skala nasional, bahkan internasional gitu. Tantangan terbesar saat mengelola event industri dan bukan sekedar event hiburan tuh apa? Oke. Ini agak panjang sebenarnya, tapi gue coba menjawabnya dengan singkat ya. Oke. Jadi Jakarta International Coffee Conference itu memang skala internasional dan satu-satunya saat ini di Indonesia yang event coffee dengan format conference. Oke. Nah, sebelum menjadi Jakarta International Coffee Conference, yang tadi gue sempat cerita di awal, ngebangunnya tuh dari pasar kopi Cipete. Dari cuma kelurahan Cipete, akhirnya berkembang menjadi nasional, Jakarta Coffee Experience. Dan kita melihat bahwa industri kopi semakin tahun tuh semakin diminati. Akhirnya kenapa kita nggak coba skalanya internasional? Dan objektifnya adalah kita benar-benar pengen memperkenalkan industri kopi di Indonesia, di global. Jadi yang kita sajikan itu materinya bukan hanya mengenai brand, tapi hulu sampai hilir. Pada saat conference itu yang terlibat petani kopi, terus kemudian brand, terus juga para owner bisnis kopi, semua bersatu untuk movement industri kopi Indonesia bisa lebih dikenal secara global. Nah,
Mungkin lu juga tahu ya, di belakangan ini dapat berita kita masuk top 3 brand coffee terbanyak di dunia. Oh iya. Nah, itu happy banget sih gua gitu. Sebenarnya kalau alasan kenapa menjadi chairman sebenarnya gua pun nggak minta. Tapi mungkin teman-teman percaya gua untuk manage operasionalnya. Jadi gua pun juga pengen bisa berdampak untuk industri kopi, ya why not gitu. Ya dari situ terjadi perputaran ekonomi besar, bro. Pertama, pada saat event pasti transportasi yang audiens yang mau datang ke dalam event itu macam-macam. Ada yang naik busway, MRT, Oh iya, betul. ojek online dan segala macam. Kemudian juga hospitality area tersebut itu jadi tumbuh, bro. Betul, Karena betul. kita mendatangkan speakers, mendatangkan tim dan segala macam, kita fasilitasin hotel di sana. Kemudian juga marketnya, kita ada kurang lebih 55 tenan market di sana, dari Sabang sampai Merauke. Wah, Terus juga conference-nya itu setiap tahun kita melibatkan minimal 3 negara internasional. Dan setiap tahunnya kita pengen bertumbuh, bisa 5, bisa 7, bisa 10 gitu. Bahkan bisa, kalau bisa setiap harinya itu diisi oleh international speaker. Terus juga kita berdampingan sama pilar musik. Jadi dalam event JCC itu ada section program namanya Soundspresso. Itu musik di sana, bro. oke. Jadi temen-temen industri musik yang belum kenal sama kopi itu jadi kenal. Dan animo musik itu gede banget. Ya jadi simbiosis. Akhirnya industri musik membantu industri kopi. Iya, betul. Gitu sih, kurang lebihnya kayak gitu. Dan kalau gue lihat ya dari World of Feds atau Ya. enggak Jakarta International Coffee Conference, gue lihat background dari event yang lo buat selalu engage sama community. Ya. Menurut lo, kenapa komunitas selalu jadi fondasi di setiap proyek lo ini? Oke. Ya ini in my opinion ya. Komunitas yang paling tahu, yang paling relevan dengan passionnya. Sekarang gini deh, bro. Awalnya bisa berkumpul menjadi komunitas tuh pasti dengan kalau nggak kesenangan yang bersama, ya. keresahan bersama. Ya, betul. Ya kayak kita deh dulu kadang suka main motor bareng gitu. Ya karena kita suka motor. Atau kita main mobil. Akhirnya yang tadinya cuma berdua, berteman, bertiga, berempat dan seterusnya gitu, menjadi komunitas. Nah, komunitas itu tuh sangat happy, sangat passionate dengan industrinya gitu. Mereka sukarela, gotong royong untuk ngebangun culture-nya tetap hidup gitu, untuk Betul, sustain. That's why setiap IP yang kita develop itu harus melibatkan community. Komunitas. Harus, wajib gitu. Jadi, ya balik lagi ya, buat apa kita buat IP di salah satu sektor atau industri, tapi kita nggak ngelibatin komunitas, impact-nya kita apa? Gitu. Betul, betul. Nah, dengan kayak gitu, si IP-nya itu bisa growth bareng-bareng. Gitu. Kalau misalkan ditanya, tapi kan IP lu tuh bisnis. Iya, betul, bisnis. Tapi kan akhirnya kita bisa berdampak juga buat teman-teman komunitas. Jadi kita bisa berkembang bareng gitu. Betul, betul. Mungkin komunitas perlu pendanaan untuk program kopi daratnya. Kan kalau misalnya anak motor juga suka kopdar segala macam kan butuh cost ya gitu. Ya, kita juga bisa support jadinya gitu. Nah, ini berlaku juga di setiap industri gitu. Nggak cuma kopi. Nggak cuma industri denim, apapun. Kita motor ada, kemudian sport juga ada. Yang dimana penting bagi kita untuk silaturahmi sama community. Oke, bro. Kalau gue pengen ngebahas tentang realita dalam industri kreatif ya, bro. Ya, Gue mau nanya, skill apa yang menurut lo paling diremehkan? Tapi justru penentu bertahan atau tidaknya bisnis kreatif? yang sendiri remehkan. Mengikuti kata otak gitu. Sebenarnya gini, kadang tuh yang sering diremehkan adalah sebuah ideation atau gagasan yang terkesannya itu muluk-muluk.
itu sering diremehkan. Oke. Contoh nih, ini contohnya bro ya, no offense. Oke. Gue punya, tarik mundur ya, anggap 2010 gitu. Gue punya gagasan mau buat glamour camping gitu. Iya. Gue cerita sama lo, bro, gue pengen buat konsep IP supaya ini bisa berkembang segala macam, hospitality-nya gue pengen bangun glamping. Belum tentu lu support gue. Iya. Lu mungkin saat itu bisa ngomong, lu mau bangun di mana? Terus capital dari mana? Manpower-nya siapa? Ada market nggak? Ada market apa enggak gitu. Sebetulnya hal itu yang disebut diremehkan itu justru sebenarnya pemantik spirit sebenarnya. Oke. Dengan misalnya ya, lo ngomong kayak gitu ke gue, buat gue justru jadi pemantik semangat. Justru gue akan ngebuktiin ke lo. Iya, iya. Enggak bro, yang lo bilang menjadi guidance gue untuk gue lebih hati-hati, tapi gue akan buktikan bahwa ini benar, bahwa ini bisa. Nah, yang sering diremehkan tuh adalah ideation-nya dianggap terlalu besar, terlalu muluk-muluk, sehingga ya orang-orang tuh ngerasanya, aduh lo terlalu idealis deh bro, oh, man please dan segala macem. Tapi ya sebenarnya kalau kita believe dan kita bisa mapping stagingnya itu pasti bisa jalan ke bro. Iya, apalagi lo bisa eksekusinya dengan tepat gitu. Yes, gitu. Terus kalau lanjut lagi dengan pertanyaan selanjutnya, apa tanda bahwa seorang pelaku kreatif harus pivot, bukan memaksakan idealisme? Ya, yang gue lihat sih waktu zaman COVID lo pivot bro. Oke. Ya, maksudnya lo langsung ada apa agensi digital apa dan lain-lain gitu. Oke. Di saat itu kan nggak gampang gitu orang untuk pivot. Ya. Kan nggak gampang orang untuk adaptif lah. Ya. Nah itu adaptif. Itu gua sebenarnya juga nggak sengaja. Waktu itu sama Bang Popo. Waktu itu timnya ya sekarang juga small team ya. Dulu lebih ramping lagi timnya. Saat itu pandemi yang tadinya kita fokus ke activation dihadapkan dengan semua event yang mengumpulkan banyak orang tidak boleh. Tapi kita tetap percaya apapun yang kita lakukan itu bisa berdampak baik dan akhirnya dapat klien bro. Kita nggak pernah jalin streaming. Kita anaknya activation banget lah bisa dibilang gitu ya. Tiba-tiba dapat project, lo jalin streaming selama 3 bulan. Dar. Akhirnya kita bisa survive di sana, bisa make money. Dan akhirnya justru saat pandemi kita open hiring bro. Di saat itu tuh kurang lebih yang tadinya gue cuma berlima satu tim, itu bisa 10-15 orang. Aduh, gue inget banget nih bro. Ini salah satu penyesalan gue sampai sekarang nih. Gue menolak join sama Mas Rizky karena dulu domisili jauh bro. Di Bogor bro, di Bogor. Iya, dulu gue inget lah teman-teman terdekat gue gitu. Mungkin bisa bantuin bareng-bareng kan gitu ya. Tapi nggak apa-apa bro, mungkin memang kita dipertemukannya memang nggak harus satu kantor. Betul. Gitu kan. Ya. Gitu yang sih. penting hati kita tetap bareng. Benar. Itu dia. Kalau boleh lanjut bro, Ya. pesan praktis lah buat pendengar kita di Kata Bisnis. Oke. Jadi buat pendengar Kata Bisnis yang baru mulai usaha kreatif dengan modal terbatas, 3 langkah realistis yang bisa langsung dilakukan apa buat making money? Oke. 3 langkah ya? Ya. Yang pertama, ini harus banget dilakukan adalah lakukan dengan doa dulu. Kedua, konsep ideation lo clear. Lo tahu lo mau buat something big, tapi lo tahu tahapannya small scale tuh harus dari mana. Yang ketiga, jangan pernah ngerasa capek sendirian, karena sebenarnya lo nggak sendirian. Karena lo masih punya temen, paling enggak lo masih punya saudara deh yang pasti ngebantuin lo. Jadi 3 poin itu yang menurut gua penting banget buat tahapan awal. Ketika lo punya ideation, punya semangat, lo harus benar-benar bisa tanemin.
Gitu, menurut gue. Ingat, 3 hal itu penting buat bisnis. Bener. Dan yang terakhir, kalau lo ketemu Rizky yang tahun 2009 yang lalu, Oke. ya, satu kalimat yang paling jujur, apa yang lo akan ucapkan ke Rizky yang 2009 saat itu? Oke. Dalam ya bro ya? Dalam. Kan ini mau penutup. Oke. Kalau gue dihadapkan dengan diri gue yang 2010, 2009, 2010, oke. oke, gue akan ngomong, Ki, everything's gonna be okay. Asik. Itu bro. Asik. Luar biasa, bro. Bro, thank you banget hari ini, bro. Thank you. Luar biasa banget. Thank you. Semoga teman-teman yang nonton podcast ini banyak mendapatkan informasi, Amin. terinspirasi, dan yang paling penting tetap harus usaha terus, Ya. jangan putus asa. Ya. Gagal satu, usaha lagi. Ya. Siapa tahu yang kedua, yang ketiga bisa sukses. Jadi teman-teman, hari ini kita belajar bahwa bisnis kreatif bukan soal cepat viral, tapi soal mental. Ya. Sistem, keberanian, menghabiskan kata gagal. Terima kasih Mas Rizky Thank you. atas segala kejujurannya, pelajaran nyata, visi membangun ekosistem, dan buat kamu yang sedang jatuh atau baru mulai, ingat satu hal, gagal itu bukan musuh, tapi ongkos menuju naik kelas. Saya Tuh Bagus dari Kata Bisnis, sampai jumpa di episode berikutnya. Kata siapa? Kata Bisnis.